Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Nisa dari Prodi Sistem Informasi Semester 2 Universitas Depok Indonesia. Ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Analisis Bisnis dengan jurusan pengamatan mata kuliah di kuliah 6 Magdalena. Berdasarkan studi kasus, yaitu pada sebuah agen perjalanan wisata yang ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan kelasnya dengan ketentuan antara lain sebagai berikut. Lalu pada pertanyaannya, membuat rancangan dalam diagram yang diketahui, lalu membuat rancangan salah satu grafik dalam Seven Tools, dan juga menjelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek, kemudian jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Kemudian dibentuklah sebuah flowchart yang mana berdasarkan flowchart tersebut, customer akan login pada website travel tersebut. Nah, di dalam login website travel tersebut, dalamnya terdapat sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi ini berisikan data-data yang kemudian akan dibagi kepada bagian-bagiannya. Jadi, pada bagian marketing, bagian pembayaran, bagian penginapan, bagian transportasi, dan bagian administratif. Pada bagian marketing akan ditunjukkan, diarahkan pada paket wisata, yaitu wisata mancanegara dan juga wisata domestik. Pada paket wisata mancanegara terdapat pilihan seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kemudian pada paket domestik, customer akan diarahkan pada pilihan wisata ke Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Setelah customer memilih paket wisata yang akan dipilihnya, kemudian data tersebut akan diarahkan kepada bagian administrasi dan akan diproses pendataannya dan juga pemesanannya. Kemudian customer juga akan diarahkan kepada bagian penginapan, seperti hotel, dan lain-lain. Kemudian diarahkan juga ke bagian transportasi, di alat transportasi yang akan digunakan, kemudian tarif transportasinya juga. Kemudian pada bagian pembayaran, customer akan ditunjukkan di biaya masuk tempat wisatanya, kemudian kelas paket wisata yang tersedia pada 2 paket, yaitu paket eksekutif dan juga paket promo. Kemudian data pada bagian-bagian tersebut akan dikirim ke bagian administrasi, kemudian akan diproses pendataannya dan dilakukan pemesanan yang akan diserahkan data tersebut kepada customer untuk berikutnya dilakukan proses berikutnya, yaitu pembayaran. Kemudian pivot tools yang saya gunakan adalah fishbone diagram. Pada diagram tersebut digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sebab akibat. Untuk sebabnya, untuk permasalahan yang akan diambil adalah sistem informasi berbasis web yang dinamis. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan seperti keterangan tempat wisata. Pada tempat wisata, informasi tempat wisata yang akan ditunjukkan kepada customer itu informasi tempat wisata, paket wisata, tujuan wisata. Kemudian ada transportasi. Customer bisa memilih alat transportasi yang akan digunakan serta tiket yang akan digunakan. Kemudian pada biaya, tersedia pilihan kelas, paket wisata, biaya transportasi, biaya masuk tempat wisata, dan biaya lainnya. Kemudian untuk bagian marketing, untuk mendukung website dinamis ini, maka bagian marketing akan melakukan promosi, iklan, serta tampilan web yang menarik. Kemudian,
Pada soal nomor 2, yaitu perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek adalah, pada rancangan terstruktur dikenal dengan Structured Analysis and Design atau SSDA, sedangkan rancangan berbasis objek dikenal dengan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Kemudian rancangan terstruktur disebut pendekatan fungsional, sedangkan rancangan berbasis objek disebut dengan pendekatan objek. Rancangan terstruktur dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, sedangkan rancangan berbasis objek dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Rancangan terstruktur lebih sering digunakan dalam pembangunan sistem, sedangkan rancangan berbasis objek lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Kemudian tools yang digunakan pada rancangan terstruktur, itu ada DFD atau Data Flow Diagram, Kamus Data, Entity Relation Diagram atau ERD, State Transition Diagram atau STD. Kemudian tools yang digunakan pada rancangan orientasi objek adalah Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Colt and Edward Yordan di tahun 1990. Kemudian Object Modeling Technique atau OMT dan James Rutherford, Mikhail Graham, William Permelin, Frederick Eddy, and William Rollins pada tahun 1991. Object Oriented Software Engineering atau OOSE dan Ivar Chekhov pada tahun 1992, Puch Method and Grady Puch pada tahun 1904, Tritos and Steve Cook and John Daniels pada tahun 1994, dan UML atau Unified Modeling Language dari James Rumbaugh, Grady Puch, dan Ivar Chekhov pada 1990. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.